Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harry Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021. Dan kita akan membahas Kejadian 2 ayat 16-17 dengan topik konsekuensi dosa Adam. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap daripada kami, baik live pada saat ini maupun melalui rekaman YouTube yang akan dipelajari dimanapun masing-masing berada. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada setiap daripada kami yang mendengarkan khotbah ini. Terpuji Engkau dan kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita ke dalam kitab Kejadian, pasal yang kedua, ayat 16 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, Adam pada saat itu. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua dengan bebas, kata kuncinya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kata kuncinya, pada hari engkau memakannya. Bukan nanti, pada hari engkau memakannya. Nah, minggu lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mempelajari dua individu dan karakter mereka, yaitu Adam dan Hawa. Kesalahan yang berakibat fatal telah menimpa seluruh umat manusia yang telah lahir setelah Adam, atau yang lahir setelah Adam. Perintah untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini telah dilanggar baik oleh Adam maupun oleh Hawa. Dimulai oleh Hawa. Di mana pelanggaran ini menimbulkan kematian bagi seluruh umat manusia tanpa pengecualian. Karena itulah Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Namun demikian, Alkitab tidak berhenti pada upah dosa adalah maut. Jika Alkitab berhenti di sana, kita berada dalam keadaan terhilang. Tuhan Yesus telah menyediakan solusinya yang luar biasa, yaitu tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Masih tetap di dalam Roma 6 ayat 23. Puji Tuhan, anugerah Allah yang dapat mengcancel kutuk kematian ini bagi setiap orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Kalau saya katakan kutuk kematian artinya terpisah, mati dalam arti terpisah daripada hadirat Tuhan. Artinya berada di dalam neraka karena hadirat Tuhan ada di dalam surga. Nah, saya ingatkan setiap kutuk dapat di-cancel. Tetapi setiap berkat itu menetap. Tuhan Yesus cancel kutuk dosa yang memberikan maut atau kematian di dalam kehidupan kita melalui darahnya. Ini sebuah berita yang baik. Fakta pertama yang kita pelajari pada saat kita membaca kitab Kejadian pasal 2 sampai 5 adalah bahwa Adam adalah bapa leluhur kita sebagai manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Nah, Adam dan Hawa tidak memiliki orang tua dalam wujud manusia. Tuhan itulah bapa mereka. Melalui Adam, kita menerima kehidupan di dalam daging kita. Tetapi juga melalui Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia ini dan bertakhta di dalam kehidupan setiap manusia yang lahir setelah Adam sampai Kristus datang untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat, untuk membayar upah dosa dengan darahnya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bagi orang yang tidak percaya,
Nah, tidak berlaku karena mereka masih tetap hidup di dalam dosa dan memilih untuk hidup di dalam dosa. Namun bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, upah dosa mereka dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita sebut dalam konteks bahasa Inggrisnya believing sinner, orang berdosa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita telah belajar bahwa kita harus mengasihi Allah di atas segala-galanya. Ini juga dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Dan kemudian kasihlah sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ini hukum yang ditempatkan oleh Tuhan Yesus yang ditulis di dalam hati setiap manusia. Nah, kita juga harus taat dan setia kepada firman Tuhan itu. Kalau kita cinta Tuhan, kita harus mencintai firman-Nya. Karena firman dan Tuhan itu bersatu. Lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita tidak dapat mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi tidak mengasihi firman-Nya. Dan firman itu mulai dari kitab Kejadian, dalam perjanjian lama sampai Maleakhi, dan perjanjian baru dari kitab Injil Matius all the way sampai kitab Wahyu. Itu firman Tuhan dan kita tidak dapat memilih yang mana kita sukai. Semuanya harus disukai. Itu banyak sekali mengandung janji-janji Tuhan di dalam ayat itu. Yang menggenapi janji itu adalah Dia yang membuat janji itu, bukan kita. Kita berdoa, kita menunggu Tuhan menggenapi. Minggu lalu kita telah belajar bahwa Adam lebih mendengarkan perkataan istrinya daripada perkataan Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 yang berbunyi sebagai berikut. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Seumur hidup. Tetapi tentang Abraham, Tuhan justru meminta Abraham untuk mendengarkan perkataan Sarah istrinya, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 21 ayat 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budak itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Nah, mengapa dalam kasus Adam Tuhan melarang mengapa dalam kasus Adam Tuhan melarang Adam untuk mendengarkan perkataan Hawa istrinya? Sedangkan terhadap Abram Tuhan justru meminta agar Abram mendengarkan perkataan Sarah istrinya. Perbedaannya adalah dalam kasus Adam, Hawa telah menjauhkan Adam dari perintah Tuhan. Dia adalah seorang penolong, istri seorang penolong. Dia menjauhkan suaminya. Karena itu Tuhan mengatakan, engkau mendengarkan perkataan istrimu. Padahal Tuhan berbicara secara langsung kepada Adam, memberikan perintah untuk tidak memakan. Sarah memberikan buah itu. Nah, sekarang tergantung daripada Adam. Apakah dia mau melakukan atau tidak melakukan? Dia dalam banyak hal dia gagal yang nanti akan kita pelajari di dalam hal ini. Tetapi di dalam kasus Abraham, justru Sarah istrinya mengingatkan Abraham untuk melakukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan ini. Bahwa keturunan yang dijanjikan Tuhan adalah keturunan yang dilahirkan oleh Sarah, istri Abraham yang disebut Ishak ini tadi. Isaac dalam bahasa Inggrisnya, artinya laughter, yang penuh ketawa, sukacita. Nah, kejatuhan Adam dalam membuat pilihan yang salah dengan memakan buah yang oleh Tuhan dilarang, sebagian disebabkan karena kasihnya kepada Hawa istrinya. Dengan demikian, jika kita mengasihi seseorang lebih dari Tuhan dan firman-Nya, jika kita mengasihi seseorang lebih daripada Tuhan
dan firman-Nya, maka pada saat itu kita telah membuka celah bagi iblis untuk menyerang kita, dan tanpa payung perlindungan rohani kita akan jatuh. Dalam hal inilah kita melihat kelicikan iblis dengan menyerang Tuhan melalui ciptaannya Hawa dan bukan Adam. Iblis tahu persis jika ia menyerang Adam, maka Adam sebagai pemimpin rumah tangganya akan selalu mengingatkan setan akan perintah Tuhan karena ia memang mengasihi Hawa istrinya. Dan karena kasih ini Adam sudah barang tentu akan mengambil keputusan untuk melindungi Hawa istrinya agar mereka tetap dapat bersama-sama. Karena itu iblis secara licik telah menyerang Tuhan melalui Hawa. Adam mengasihi, karena itu dia tidak akan mungkin mengambil keputusan untuk memakan. Nah, selain itu, Adam juga mengetahui bahwa akibat memakan buah yang oleh Tuhan dilarang itu, ia akan mati. Bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani terpisah dari Allah. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Rohnya mati dalam arti terpisah dari Allah, dan konsekuensi dosa ini diteruskan kepada semua manusia yang lahir setelah Adam, seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 12-14. Berbeda dengan Hawa yang tidak merancangkan dosanya, adalah Daud merancangkan dosanya. Baik saat ia berzina dengan Batsheba maupun saat ia membunuh Uria, suami Batsheba, seperti yang tertulis dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1-27. Nah, bedanya adalah Hawa tidak merancangkan, dia disesatkan. Eve being deceived, dikatakan Alkitab. Dia disesatkan, dipengaruhi alam pikirannya. Tapi dia di dalam dipengaruhi tersebut, dia tidak berkonsultasi sebagai penolong kepada suaminya. Artinya dia tidak menaklukkan dirinya kepada Adam di dalam hal ini. Dua dosa Daud ini dapat menyeretnya kepada hukum mati, yaitu dia berzina, dirancangkannya, dia berjalan di atas atap rumah, bahasa Alkitabnya di atas soto rumah, melihat seorang wanita yang sedang mandi. Orang mandi ya pasti telanjang. Dia melihat, dan kemudian dia menggunakan powernya sebagai raja, menyuruh bawahannya, orang suruhannya, untuk memanggil Batsheba. Ini dirancangkan. Kemudian terjadi perzinahan. Diketahui akhirnya bahwa Batsheba hasil daripada hubungan yang tidak legal ini mengandung. Daud takut, dia lantas memanggil Uria suaminya dengan maksud menyuruh Uria pulang agar dia dapat menutupi kebohongannya bahwa istrinya hamil akibat perbuatannya. Ternyata Urianya adalah seorang yang gentleman, seorang yang penuh dengan komitmen. Dia tidak mau pulang ke rumahnya, tapi dia justru tidur di pelataran istana. Disampaikan kepada Daud. Uria menjawab, sementara panglima perang, pemimpin perang berperang, aku enak-enak pulang ke rumah bersama istri. Hal itu jauh daripadaku. Dalam hal ini dia tidak bersalah sama sekali. Justru Daud yang merancangkan kematian daripada Uria dan mengirimkan surat kepada pemimpin perang melalui tangannya sendiri. Dia membawa surat keputusan kematian. Nah, dua macam dosa seperti ini cukup untuk menyeret Daud berdasarkan hukum Taurat kepada kematian. Jadi saya ulang, dua dosa Daud ini dapat menyeretnya kepada hukuman mati. Namun demikian, Alkitab mencatat bahwa Daud adalah orang yang hidupnya mengejar Allah dan menyenangkan hatinya. Itu perkataan Alkitab. Daud bertobat dan mengakui dosanya seperti yang tertulis dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 yang dicatatkan di sana. Pertobatan Daud seperti yang dikatakan dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 13 telah menyelamatkan jiwanya. Ia tidak mati. Namun konsekuensi dosanya tetap berjalan, yaitu anak di dalam kandungan Batsheba hasil perzinannya mati. Seperti yang tertulis dalam 2 Samuel 12 ayat ke-14. Teguran yang disampaikan Nabi Nathan ini diterima oleh Raja Daud sebagai ajakan untuk bertobat. Teguran yang membawa pertobatan inilah
yang telah menyelamatkan jiwanya. Kalau kita lihat, Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes, kepalanya terpisah dari badannya. Tapi dalam kasus Nathan, Nabi Nathan, yang menegur Raja Daud mengambil inisiatif untuk bertobat, melihat teguran ini sebagai sesuatu yang diterima secara positif, yang menyelamatkan jiwanya. Karena itu setiap teguran diberikan, dicatat dalam Alkitab itu pilihannya dua, bertobat atau lari daripada kenyataan. Daud telah merencanakan dosa yang akan dilakukannya, khususnya dalam hal membunuh Uria, suami Batsheba, sedemikian seriusnya. Namun hal ini tidak menghambat Allah untuk menemukan sesuatu yang baik yang ada di dalam diri Daud. Allah menemukan perkenaan akan diri Daud, dan Allah memberkati Daud. Melalui pertobatan Daud ini, Allah berkenan kembali memulihkannya. Hal ini dapat kita lihat dalam Alkitab dengan menemukan nama Daud tertulis sebanyak 1085 kali. Sedangkan nama Adam hanya tercatat 30 kali, beda jauh. Alkitab juga mencatat bagaimana Tuhan memuji Daud, dan nama Daud juga tercatat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 sebagai pahlawan iman. Apakah Allah hanya memberkati Daud saat kehidupannya saja? Ternyata tidak. Berkat Allah terus mengejar Daud. Ingat dalam Mazmur 1, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Di sini dikatakan bukan hanya saat Daud hidup, tapi setelah dia mati pun Allah masih memberkati keturunan Daud. Jadi ternyata Allah memberkati Daud, dan berkat Allah terus mengejar Daud. Bahkan setelah kematiannya, Allah memberkati keturunannya karena Daud, seperti yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 29 sampai 32. Kuncinya apa? Kuncinya adalah pertobatan Daud. Saya bacakan 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 29 sampai 32. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, dalam perjanjian lama ini banyak sekali nabi, orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di padannya, lalu mengoyakkannya menjadi 12 koyakan. Ayat 31. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan. Sebab beginilah firman Tuhan. Lihat kalimatnya, ambil 10 bagian. Kalau dia stop sampai di sana tidak terjadi sesuatu. Kemudian dilanjutkan, beginilah firman Tuhan. Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan ini dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud, karena Daud, dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, kita ingat akan seorang rasul yang bernama Paulus, yang kapalnya akan kandas pada waktu itu. Dan Tuhan mengirim malaikatnya untuk berbicara kepada Paulus. Karena engkau satu, Paulus, maka semua orang yang berada di dalam kapal ini juga akan diselamatkan selama mereka berada di dalam kapal itu. Karena itulah Rasul Paulus di dalam cerita itu, dalam Kisah Para Rasul, melepaskan semua skoci yang ada, sehingga tidak satu orang pun melarikan diri. Sekalipun kapal itu pecah, tidak satu orang pun terhilang. Luar biasa. Sedangkan dalam 1 Raja-Raja 15, ayat yang ketiga sampai yang keempat, kita mempelajari bahwa Salomo mewarisi tahta Daud setelah Daud wafat. Iya dong. Harus wafat dulu rajanya, sehingga dia dapat menggantikan menjadi raja yang baru. Namun kisah Raja Salomo berakhir tragis. Karena di akhir hidupnya Salomo berpaling dari Allah dengan melakukan apa yang tidak berkenan kepada Allah. Sekalipun pada akhir hayatnya Salomo tidak hidup berkenan kepada Allah seperti Daud ayahnya, namun Allah tidak mengakhiri kerajaan Daud. Salomo tetap memerintah sebagai raja agar keturunan Daud yang lainnya dapat terus menjadi raja. Tuhan tidak menghentikan sampai di sana karena Daud ini tadi. Sekalipun Salomo sempat berjumpa dengan Tuhan, hadirat Tuhan, bercakap dengan Tuhan,
Salomo pada zamannya adalah seorang yang paling berhikmat dikatakan oleh Alkitab, tapi pada akhir hidupnya ia terjerat dengan 500 orang wanita yang oleh Tuhan dilarang. Sama seperti Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon yang tentang yang baik dan jahat. Ini dilarang. Nah, dia dilarang bergaul atau menikah dengan orang-orang yang akan menyeret dia ke dalam penyembahan berhala. Tapi itu justru yang dilakukannya, dan pada akhir hidupnya dia mendirikan tempat penyembahan berhala. Dapat kita baca itu di dalam Alkitab. 1 Raja-Raja 15 ayat 3-4 mengatakan sebagai berikut, saya kutip. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Menilik dari apa yang telah kita pelajari sejauh ini, kita dapat melihat bahwa konsekuensi akibat dosa yang diterima Adam jauh lebih berat dari konsekuensi akibat dosa yang diterima Daud. Apakah kita dapat mengatakan bahwa Allah tidak adil dalam hal memberikan konsekuensi antara Adam dan Daud? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pelajari apa yang Adam dan Daud lakukan setelah mereka jatuh dalam dosa, sehingga kita mendapatkan perspektif yang benar, sehingga kita tidak menjatuhkan pikiran-pikiran negatif dengan mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Saat kita mempelajari Mazmur 51, kita dapatkan Daud mengakui dosanya di hadapan Allah. Dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 3, Daud memohon belas kasihan dari Tuhan. Saya bacakan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Daud secara jelas menunjukkan keterbukaannya untuk menerima teguran yang membawa dia kepada pertobatan. Ini pertobatan ini datang setelah Daud ditegur oleh Nabi Nathan seperti yang tertulis dalam ayat 1. Daud dengan tulus dan bersungguh-sungguh mengakui dosanya di hadapan Allah dan memohon belas kasihan Tuhan untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosanya, menghapuskan segala pelanggarannya dan mentahirkannya dari segala dosanya. Dalam ayat 11, Daud bahkan memohon agar Tuhan tidak membuangnya dari hadapannya dan untuk tidak mengambil rohnya yang kudus daripadanya, agar Daud dapat mengajarkan jalan Tuhan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang berdosa berbalik kepada Tuhan. Dia belajar dari kesalahannya, dia bertobat, dan apa yang telah dilakukannya diajarkannya kepada orang lain, agar orang lain juga dapat mengikuti jejaknya. Inilah hasil pertobatan tersebut. Lebih dari itu, agar Daud dapat mempersembahkan persembahan dan pujian kepada Tuhan. Jadi pilihan Daud setelah berdosa dengan berzina dengan Batsheba, memilih untuk pergi kepada Tuhan dan bertobat serta memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk membantunya. Allah mendengarkan doa Daud, mengampuninya, menerimanya kembali, dan memberkati kehidupannya. Jadi dia memilih untuk pergi kepada Tuhan, bukan untuk menjauh atau bersembunyi. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati,
dan penuh dengan apa? Belas kasihannya. Selama hati kita terbuka untuk menerima anugerah ini melalui pertobatan. Kita bandingkan itu dengan Adam nanti. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan Tuhan tidak akan selama-lamanya memalingkan wajahnya dari kita. Pada saat apa? Pada saat kita mencari Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita dan berbalik dari segala yang jahat, hidup dalam kebenaran. Pada saat itulah belas kasihannya akan menyelimuti kita. Inilah yang dialami Daud. Namun Adam melakukan hal yang bertolak belakang dari apa yang dilakukan Daud, bukan? Untuk mengetahui apa yang Adam lakukan, mari kita pelajari terlebih dahulu kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Saya kutip untuk kita bersama-sama. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, mereka dengar ini, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya, artinya Adam dan Hawa, terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Kesalahan mereka apa? Mereka melupakan Tuhan Maha Tahu. Tuhan bisa melihat segala-galanya, bahkan tembus ke dalam hati. Berbeda dari Daud yang mencari Allah, menghampiri Allah, datang kepada Allah, mengakui dosa-dosanya setelah ditegur oleh Nabi Nathan dan memohon belas kasihan dari Tuhan untuk mengampuninya dan mentahirkannya dari segala dosa-dosanya. Adam sebaliknya justru bersembunyi dan menghindari Allah yang secara proaktif mencari Adam dengan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kejadian 3:9. Pertanyaan ini sepenuhnya ditujukan kepada Adam karena Allah Maha Kasih dan bukan karena Allah tidak mengetahui tentang keberadaan Adam. Jadi perkataan "di manakah engkau?" Adam bukan berarti Allah tidak tahu di mana Adam, tapi justru Allah ingin memperbaiki relationship-nya dengan menantang Adam keluar dari tempat persembunyiannya, akui agar Tuhan yang penuh dengan belas kasihan ini dapat mengampuninya sehingga restorasi itu segera terjadi. Jadi ini pertama kali dikatakan di mana engkau? Kita lihat itu. Yang pertama ya. Dengan menyembunyikan diri terhadap Allah, Adam tidak sedang menyelesaikan masalahnya. Karena Allah Maha Tahu dan Tuhan bahkan mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran manusia jauh sebelum dosa dilakukan. Dia sudah tahu. Dengan bertanya di mana engkau, sebenarnya Allah sedang memberi kesempatan kepada Adam untuk bertobat dan memperbaiki hubungannya yang terputus akibat memberontak kepada Allah dengan memakan buah dari pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat yang oleh Tuhan dilarang. Namun Adam menyembunyikan dirinya dan lari dari tanggung jawab. Walaupun kesempatan emas diberikan. Allah tidak berhenti sampai di situ. Bukan hanya sekali itu. Allah masih memberikan Adam kesempatan lain dengan bertanya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Dari mana kamu tahu bahwa engkau telanjang? Kemudian Tuhan bertanya, ini sudah tantangan itu, dari mana sih engkau telanjang? Kesempatan lain, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Artinya Tuhan memberikan cue, Tuhan memberikan hint kepada dia, aku tahu, jangan bohong nih. Kejadian 3 ayat 11. Bagaimanakah cara Adam menanggapi pertanyaan yang merupakan kesempatan emas bagi dia? Untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahannya. Kejadian pasal 3 ayat 12 menjawab bagi kita sekalian. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang akan memberi dari buah pohon, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Dia melempar tanggung jawabnya kepada Tuhan. Dia tidak suka akan pertanyaan Tuhan ini. Dia tidak suka akan hint yang Tuhan berikan kepada dia. Dia menolak ini. Adam melepaskan kesempatan emas untuk bertobat ini dengan melemparkan kesalahan kepada Tuhan yang sempurna. Adam gagal, sekali lagi, Adam gagal untuk melihat bahwa memakan buah yang oleh Hawa diberikan kepadanya adalah sebuah pilihan yang diambilnya. Karena Hawa tidak dapat memaksa Adam untuk memakan buah yang oleh Tuhan dilarang tersebut. Kecuali Adam setuju. Dengan demikian, kesalahan ada pada Adam. Dia memilih secara sukarela dan bukan pada Tuhan.
Tuhan tidak bertanggung jawab, sama sekali tidak bertanggung jawab atas pilihan dan keputusan yang diambil oleh Adam. Karena Adam telah menggunakan kebebasan berkendaknya, yaitu free will, untuk memakan buah yang oleh Tuhan dilarang tersebut. Apakah yang dapat kita pelajari dari kasus Adam ini? Yang dapat kita pelajari adalah bahwa Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dia berulang kali memberi kesempatan kepada Adam. Allah telah mengambil inisiatif untuk mencari Adam. Adam, di mana engkau? Dengan memberikan kesempatan berulang kali agar Adam mau bertobat. Namun, Adam tetap berkelit dan menolak untuk bertobat, bahkan melemparkan kesalahan yang merupakan tanggung jawabnya kepada Tuhan yang Maha Sempurna, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan penuh dengan anugerah. Dengan demikian dapat dikatakan jika kita berdosa, Tuhan tetap memberikan kita kesempatan untuk bertobat dengan datang kepadanya, mengakui dosa kita dan berbalik dari jalan yang jahat. Dalam kasus Adam terlihat jelas Tuhan menempatkan batasan waktu untuk bertobat. Tuhan menetapkan apa? Batasan waktu untuk bertobat. Dan setelah itu, hukuman Tuhan berlaku atas Adam dan Hawa. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 3, ayat 13 sampai 19. Kejadian 3, ayat 13 sampai 19. Nanti dapat dibaca sendiri. Daud dalam hal ini mengerti persis siapa Allah itu. Karena ia bergaul erat dengan Allah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 139, ayat 1 sampai 4. Saya bacakan. Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 berbunyi sebagai berikut. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau, ayat 2, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat yang ketiga, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaling. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Adam bahkan berjumpa dengan Tuhan, bergaul erat, bergaul karib dengan Tuhan, bahkan berjalan-jalan bersama Tuhan di dalam taman Firdaus, di dalam taman Eden. Daud tidak mengalami apa yang dialami Adam, tapi Alkitab berkata dia bergaul erat dengan Tuhan itu sehingga dengan mudah dia dapat mengatakan, Engkau mengerti jalan hidupku, Engkau mengerti pikiranku, Engkau mengerti hatiku. Perkataan lain, aku telanjang di hadapanmu ya Tuhan. Ini pengakuan yang luar biasa. Nah, kemudian Daud melanjutkan dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 8. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jelas terlihat bahwa hati Daud terpaut kepada Tuhan. Dan tentang Daud, Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 13:22. David is the man after my own heart. Dia adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Apa yang dilakukannya? Bertobat dan berbalik dari jalan yang jahat. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-47. Saya kutipkan bagi kita semua. Yohanes 12 ayat 47. Aku, kata Tuhan Yesus, datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, dunia yang dimaksudkan dalam hal ini adalah semua orang berdosa, karena untuk itulah ia datang. Sedangkan dunia sebagai tempat di mana kita tinggal ini
suatu saat akan berlalu. Langit bumi ini akan berlalu. Tapi firman-Nya kekal. Dan kita, manusia yang berdosa yang percaya kepadanya, diselamatkan. Dunia maksudnya adalah manusia ini. Dengan demikian, Allah Bapa mengutus Yesus Kristus Putranya yang tunggal untuk datang ke dunia dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bertobat. Nah, kesempatan ini masih terbuka bagi kita. Hendaklah kita benar-benar menyadari bahwa saat ini kita sedang berada di dalam zaman anugerah, zaman kasih karunia, zaman kemurahan Tuhan. Pada saat Yesus datang kali keduanya, ia tidak lagi datang sebagai juru selamat, karena itu sudah selesai lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tetapi kali ini ia datang pada kali keduanya sebagai hakim dan raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Pada saat itu akan ada penghakiman dan kesempatan untuk bertobat pun telah berlalu pada saat itu. Pada saat kita mati, kesempatan bertobat pun telah berlalu. Jadi ada batasannya. Rasul Paulus pun mengingatkan kita tentang kasih karunia ini seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2. Saya bacakan bagi kita sekalian. 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Today is the day. Hari ini harinya. Besok tidak ada jaminan karena kita tidak tahu kapan waktu kita berakhir di dunia ini. Dengan demikian mari kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk bertobat selama masih ada kesempatan. Yaitu selama masih dapat dikatakan hari ini seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat 13. Ibrani 3 ayat 13. Jangan berpikir bahwa Allah itu murah hati dan zaman anugerah itu seakan-akan tidak pernah akan berlalu. Jangan pikir seperti itu. Zaman anugerah ini akan berlalu dan tidak ada lagi karena waktunya sudah habis. Dengan demikian, selama masih dapat dikatakan hari ini, menurut Alkitab, selama masih dapat dikatakan hari ini, janganlah menyia-nyiakan waktu maupun kesempatan. Dan janganlah meremehkan kemurahan Allah dan datanglah ke hadapannya untuk bertobat. Jangan lari dan bersembunyi. Jangan menyembunyikan dosa tersebut. Akui itu di hadapan Tuhan. Bertobat. Tinggalkan. Alkitab mengkategorikan 2, dosa dan kejahatan. Berbalik kepadanya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Setelah mengetahui apa yang dilakukan Adam, apakah kita masih berpikir Allah itu tidak adil dan hukuman yang diberikan terlalu berat bagi Adam? Dapatkah kita berpikir dari sisi Tuhan bahwa Tuhan yang penuh dengan belas kasihan ini, jangan dilupakan itu, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan ini telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk bertobat kepada Adam. Bahkan pada saat Allah bertanya, Adam, di mana engkau? Bukankah Adam yang memilih untuk bersembunyi dari Tuhan yang Maha Tahu? Dan dengan demikian Adam bertekad untuk menyembunyikan dosanya dari Tuhan yang Maha Tahu. Bahkan Adam melemparkan tanggung jawab atas pilihannya kepada Tuhan dengan mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. Kejadian 3 ayat 12. Jadi masalahnya bukan tentang dosa yang dibuat Adam, tetapi tentang sikap Adam yang menolak untuk bertobat. Tuhan tidak bersalah di dalam hal ini. Tuhan memberikan kesempatan.
dia yang menolak untuk bertobat dengan mencari berbagai-bagai macam alasan. Dalam hal ini, Ayub menggambarkan Adam sebagai seorang manusia yang menyembunyikan kesalahannya dalam hatinya, seperti yang dapat kita pelajari dalam Ayub pasal 31 ayat 33. Ayub 31 ayat 33. Adam ada bersama Hawa, istrinya, pada saat Hawa mengambil dan memakan buah yang oleh Tuhan dilarang tersebut, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi apa? Memberi pengertian. Di sini deception itu terjadi. Penjeratan, manipulasi itu terjadi. Mengalihkan Hawa dari segala kebaikan Tuhan. Ada 37 miliar buah pohon yang kita bahas minggu yang lalu. Hanya satu yang dilarang. Justru iblis mengalihkan fokus pikiran Hawa dari segala kebaikan Tuhan. Minggu lalu kita berbicara memberikan fokus seakan-akan Tuhan itu jahat. Fokusnya dialihkan. Semakin dipikirkan, semakin dia berpikir bahwa Tuhan tidak menghendaki dia menjadi independen. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi suaminya ada bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Dalam hal ini Adam gagal untuk melarang dan mengingatkan Hawa untuk tidak memakan buah yang oleh Tuhan dilarang tersebut. Dia tidak ngomong. Kenapa nggak ngomong? Nggak enak atau apapun alasannya. Karena berdasarkan kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 6, Adam ada bersama-sama Hawa istrinya. Dan pada saat Hawa memberikan buah yang telah ia makan terlebih dahulu kepada Adam suaminya, Adam pun gagal untuk mengajak istrinya bertobat. Dia tidak larang dan dia juga tidak mengajak untuk bertobat. Adam karena kasihnya kepada Hawa istrinya memilih untuk memakan buah tersebut dan mengabaikan perintah Tuhan agar ia dapat tetap bersama-sama dengan Hawa istrinya sampai maut memisahkan mereka. Ini efek kasih. Dia mengasihi istrinya. Istrinya sudah makan. Efek dosa ini berjalan. Karena Tuhan mengatakan tadi, pada hari engkau memakannya, pastilah, perkataan pastilah engkau mati. Adam mengerti akan hal ini. Karena itu supaya tetap bersama-sama dengan istrinya, dia memilih untuk makan. Dia tidak memilih untuk mengajak bertobat. Dia tidak memilih untuk tidak memakan. Tapi dia memilih bersama-sama dengan istri. Maut memisahkan mereka karena kematian masuk ke dalam kedua makhluk ini. Masalah tentang menyembunyikan dosa dan kesalahan tidak berhenti pada Adam, tapi masih terus berlangsung sampai Tuhan Yesus datang kali keduanya, yaitu pada masa penghakiman. Hari-hari ini pun kita masih melihat perihal menyembunyikan dosa dan kesalahan ini. Seringkali seseorang mengetahui ia berbuat salah atau sedang merancangkan sesuatu yang ia tahu salah. Ia akan tetap berdalih seperti Adam ataupun Hawa. Tuhan itu baik dan ia akan mengampuni aku lagi. Apa kata Alkitab tentang melakukan dosa yang sengaja dirancang dan dilakukan? Hal ini tertulis sebagai jawabannya di dalam Ibrani 10 ayat 26 yang menjawab pertanyaan tersebut. Saya kutip Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, jadi kita sudah tahu kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Straightforward. Dari ayat ini kita dapat belajar bahwa konsekuensi dosa tetap berjalan jika kita sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, namun kita memilih untuk tetap berbuat dosa. Kita tidak dapat berdalih lagi seperti Adam dan Hawa berdalih. Konsekuensi dosa tetap berjalan. Solusi satu-satunya adalah bertobat sebelum berbuat dosa. Karena sesungguhnya kita telah mengetahui kebenaran, namun kita tetap berjalan terus untuk melakukan dosa tersebut. Tunduk kepada keinginan iblis, yang adalah bapa dari segala pembohong, bapa dusta, yang mengakibatkan kita hidup di dalam dosa. Kesimpulan yang dapat kita tarik
adalah kita telah mempelajari Adam bukan hanya berbuat dosa, tapi apa yang dilakukannya setelah ia berbuat dosa, artinya bagaimana sikap Adam setelah ia berdosa. Jadi yang penting adalah sikap kita setelah kita berbuat dosa. Apakah kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan, atau menyalahi Tuhan, circumstances, keadaan atau orang lain, situasi dan lain-lainnya, dan lain sebagainya, dengan membenarkan diri kita sendiri. Jika ini yang kita lakukan, sesungguhnya kita sendirilah yang sedang menutup pintu pertobatan bagi diri kita sendiri. Suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan ini. Adam lari dari tanggung jawab saat Allah mengkonfrontasinya. Allah mengkonfrontasinya, Adam, di mana engkau? Siapa yang memberitahu engkau telanjang? Yang kedua. Yang ketiga, apakah engkau memakan buah yang telah kularang untuk kau makan? Yaitu buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tuhan konfront dia. Adam melemparkan tanggung jawabnya kepada Hawa. Dia melarikan diri bersama Hawa sebelumnya. Dan bahkan menyalahkan Allah yang telah menciptakan Hawa baginya. Coba Tuhan nggak ciptakan Hawa dan memberikan itu kepadaku. Ini nggak terjadi. Padahal itu pilihannya. Adam sendirilah yang bertanggung jawab atas perilakunya. Tuhan tidak bertanggung jawab atas keputusan dan atas perilakunya. Sehingga Allah tidak berkenan kepadanya. Karena dia tidak menunjukkan itikat yang baik untuk bertobat. Berbeda daripada Daud tadi yang memiliki itikat yang baik untuk bertobat setelah ditegur oleh Nathan. Nathan yang diutus oleh Tuhan. Pada waktu itu belum ada manusia lain. Jadi Tuhan sendiri yang datang menegur kepada Adam. Sebenarnya Adam sendiri yang mengundang hukuman datang atas dirinya. Saya ulang. Sebenarnya Adam sendirilah yang mengundang hukuman datang atas dirinya, dan ia tidak dapat menyalahkan siapapun juga karena dia tahu tentang kebenaran. Namun setiap manusia yang lahir setelah Adam ikut menanggung konsekuensi dosa ini. Ini konsekuensi dosa Adam, kita juga ikut tanggung. Mati. Upah dosa adalah maut. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan telah mempersiapkan jalan keluar terhadap masalah dosa ini, yaitu dengan mengutus putra tunggalnya datang ke dunia sebagai manusia, mati di kayu salib untuk membayar upah dosa bagi semua orang percaya kepadanya. Dimulai ditulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Disinilah the true gospel being preached. Kebenaran firman Tuhan, kabar yang baik, Injil diberitakan di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 untuk pertama kalinya. Selanjutnya yang dapat kita pelajari adalah yang pertama, Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, panjang sabar, murah hati, dan berlimpah kasih setianya. Dan ia selalu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Allah yang baik ini menunggu dengan sabar dan melihat bagaimana sikap kita terhadap dosa itu sendiri. Sikap yang baik adalah datang kepada Allah dengan segera tanpa menunda. Akui semua dosa kita dan mohon belas kasihannya untuk mengampuni kita dan menghapuskan pelanggaran kita, dan kita berjanji untuk bertobat serta menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu, seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Mengapa mengakui dosa kita kepada Allah itu penting? Mengakui dosa kita itu penting bukan saja karena kita telanjang di hadapan Allah, karena Allah itu Maha Tahu. Lebih dari itu, hanya Dialah yang dapat membayar upah dosa kita dengan darah yang sempurna. Dan lain daripada itu, kita menunjukkan tanggung jawab kita karena dosa itu kita miliki dan kita akui untuk memperbaikinya. Menyembunyikan dosa dengan sengaja, mengungkapkan pribadi kita yang ingin melepaskan tanggung jawab seakan-akan kita tidak bersalah dan tidak memiliki dosa. Jadi menyembunyikan dosa dengan sengaja akan menyebabkan kita tetap hidup berada dalam keadaan berdosa. Dengan datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita, bukan saja kita merendahkan diri di hadapan Dia yang Maha Tahu, tapi juga menunjukkan itikat baik kita untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar.
I own that mistake, oh God. I sin against thee. I repent of my sin. Forgive me. Cleanse me from all my iniquities with your precious blood, O Lord. Itu yang baik. Jadi hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang dapat menyelesaikan masalah dosa dan membebaskan kita dari pelanggaran dan dosa yang telah kita perbuat, sehingga kita dibebaskan dari hukuman api neraka. Dengan melakukan hal ini, kita juga dapat mendorong mereka yang telah berbuat dosa untuk pergi ke hadapan Allah untuk membuat pengakuan dosa, bertobat, serta meninggalkan kebiasaan hidup dalam dosa. Yang kedua, jangan menganggap remeh anugerah, kemurahan, kesabaran, dan belas kasihan Tuhan, karena semuanya ini ada batasnya. Dan kita juga tidak tahu berapa lama kita masih bernafas. Allah memberikan kita semua kesempatan yang sama untuk bertobat dalam batas waktu yang Ia sendiri tentukan, yaitu selama kita bernafas. Dan masih berada dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan koma. Dalam kurun waktu yang Ia berikan, jika kita tidak bertobat, maka kesempatan itu hilang. Dan konsekuensi akibat kelalaian kita untuk bertobat akan berjalan. Contoh di dalam Alkitab, Firaun mengeraskan hatinya dan tidak bertobat dari perbuatan yang jahat terhadap orang Israel. Ia dan rakyatnya harus menanggung konsekuensi terhadap dosa yang mereka lakukan. Adam yang berkelit dengan menyalahkan Hawa, dan Tuhan harus menanggung konsekuensi perbuatannya ini. Hendaklah kita menyadarinya bahwa kedatangan Yesus yang pertama kali adalah untuk memberikan kepada kita sekalian sebuah kesempatan untuk bertobat dan menghasilkan buah pertobatan tersebut. Jika kita gagal untuk bertobat, maka pada saat Ia datang kali keduanya, Ia akan datang sebagai Raja dan Hakim untuk menghakimi semua orang. Kita tidak terkecuali. Saat ini kita sedang hidup dalam zaman anugerah, zaman kasih karunia. Marilah kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk bertobat selama apa yang disebut hari ini masih ada. Jangan meremehkan anugerah, kemurahan, kesabaran, dan belas kasihan Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak tahu kapan zaman anugerah ini akan berhenti. Karena tidak seorang pun yang tahu kapan Yesus akan datang kedua kalinya, kecuali Bapa sendiri. Yang terakhir, yang ketiga adalah dari kasus Daud. Saat Nabi Nathan datang kepadanya, kita tahu bahwa sekalipun Daud telah bertobat dan dia tidak mati akibat dosa perzinannya dengan Batsheba, tapi konsekuensi dosanya tetap berjalan. Apa konsekuensi dosanya? Anak Batsheba, hasil dari perselingkuhannya dengan Daud, meninggal. Daud berani menghadapi Tuhan untuk mengakui dosanya dan memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuninya, sekalipun ia harus menjalani konsekuensi dosa yang telah diperbuatnya. Namun ia berbalik dari kejahatannya. Hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu dia disebut the man after my own heart. Orang yang berkenan di hatiku. Orang yang memilih untuk tidak bertobat, dosanya tetap ada padanya. Dan konsekuensi hidup tanpa pertobatan akan lebih berat pada akhirnya, seperti yang dialami Adam, yang memilih untuk menyembunyikan dirinya, dengan demikian menolak untuk bertobat. Pertanyaan dan sebuah tantangan bagi kita sekalian adalah, mungkin saja kita dapat berkata selama kita hidup, aku dapat hidup tanpa Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kita dapat hidup tanpa Yesus Kristus di balik lubang kubur ini setelah kita mati? Kesimpulan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23 yang telah saya kutipkan tadi. Setiap dosa memiliki konsekuensi. Karena itu pikirkanlah terlebih dahulu sebelum bertindak untuk melakukan dosa. Mintalah kepada Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat hidup taat kepada kehendak Tuhan dengan memilih Tuhan dan firman-Nya di atas segala-galanya. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah ini boleh menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh dengan setia mengiringmu sampai kepada kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat tangan kita dan kita buka pintu hati kita selebar-lebarnya untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah Tuhan yang Maha Baik itu menyinari wajahnya atas kita sekalian. Biarlah Tuhan yang baik itu memimpin setiap langkah kaki kita, menuntun kita di jalan yang benar. Bahkan menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita. Serta mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Tuhan yang baik itu menuntun kita di jalan yang benar dan membaringkan kita di padang berumpun hijau. Biarlah Tuhan yang baik itu membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk. Diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah sekolahmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Sehingga apa yang kau kerjakan di dalam nama Tuhan, Tuhan sendiri yang membuat engkau berhasil. Dan biarlah hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua kita percaya katakan, amin, amin, dan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa kembali minggu depan atas seizin Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin, amin, dan amin.